Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami termasuk orang-orang yang menang ketika kami terus mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Karena itu yang Kau perintahkan di dalam hidup kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan pada kami. Kiranya persekutuan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh berdoa kepada Tuhan, boleh menyampaikan segala pergumulan kami kepadamu pada malam hari ini. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mempersiapkan kami semua. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada malam ini. Yang penuh kelemahan, keterbatasan ini, biarlah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa boleh menguasai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya sampaikan di dalam kitab Nabi Yeremia, Bapak Ibu. Kita melihat di dalam kitab Nabi Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya beri tema malam ini adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Coba kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Saudara, saya pernah ditanya oleh mahasiswa saya dengan pertanyaan ini. Kata firman Tuhan tadi dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Lalu dia bertanya kepada saya, faktanya kok tidak seperti itu ya Pak? Kata firman Tuhan tadi damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tapi kenyataannya kok ada yang namanya kecelakaan. Baik itu di udara, di laut, apalagi di darat, bahkan di rumah sendiri pun, saudara, tempat yang kelihatannya sepi pun kita bisa mengalami yang namanya celaka. Dia berkata seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Jadi kalau begitu rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan itu maksudnya apa, saudara-saudara? Nah, kita semua setuju ya bahwa kecelakaan ada di mana-mana. Benar, Bapak Ibu Saudara? Tapi firman Tuhan tadi mengatakan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Nah, maksudnya apa? Kenyataannya tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum itu kita melihat Yeremia itu dikatakan sebagai nabi peratap. Nah, buktinya ada di kitab Ratapan yang dia tulis ya, Bapak Ibu. Itu sebenarnya isinya adalah isi hati, tangisan, ratapan dari sang nabi, saudara. Jadi isi hatinya, kesedihan, tangisannya dia tulis, saudara ya. Makanya muncullah kitab Ratapan. Nah, Yeremia kalau kita lihat, saudara, melayani Tuhan sebagai nabi selama 40 tahun di kerajaan Yehuda. Tetapi tidak ada satupun yang bertobat. Bapak Ibu, lihat. Melayani Tuhan, jadi nabi selama 40 tahun di kerajaan Yehuda, tetapi satupun tidak ada yang bertobat, saudara. Bisa jadi yang bertobat sekretarisnya yang namanya Baruk itu. Kita sudah membaca kitab Yeremia. Lalu kalau dalam konteks sekarang, mungkin orang akan berkata, gagal ya pelayananmu, 40 tahun melayani, tapi kok tidak ada yang bertobat, saudara. Ya,
Nuh juga melayani Tuhan 100 tahun dia berkhotbah, juga nggak ada yang bertobat kecuali keluarga besarnya. Dia, istri, ketiga anak, dan ketiga menantunya. Nah, demikian juga Yeremia, saudara. 40 tahun melayani, tidak ada satupun yang bertobat. Nah, siapakah yang salah? Apakah ada yang salah, saudara-saudara? Mungkin manusia akan berkata, itu pelayanan yang gagal, ya. Pasti ada yang salah dalam pelayanan itu. Sebab kok tidak ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang bertobat. Tapi Bapak Ibu, kita bisa melihat ketika Nuh, ketika Yeremia melayani Tuhan, maka tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut Tuhan, pelayanan Nuh itu gagal, pelayanan Yeremia itu gagal. Tapi justru di tengah kondisi yang seperti itu, saudara, kondisi yang sulit, karena Yeremia itu melawan banyak nabi-nabi palsu. Kalau saudara membaca, ya, mereka memberitakan damai, ya, memberitakan sentosa, sukacita, tapi Yeremia mengabarkan yang sebaliknya, perang, perang, perang. Dia menegur raja, umat Tuhan zaman itu yang tidak mau bertobat nanti akan dibuang ke Babel. Nah, tidak ada yang mendengar apa yang dikatakan Yeremia, saudara. Sampai akhirnya dibawa ke Babel, termasuk Yeremia pun, saudara, ikut diangkut ke Babel. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau saudara jadi Yeremia masa itu, betapa sedihnya, saudara, penuh air mata, tangisan, tapi justru tangisannya itu dia tulis yang namanya kitab ratapan. Nah, saudara, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, firman Tuhan tadi mengatakan rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Siapa? Umat Yehuda yang ada di dalam pembuangan. Nah, sebenarnya gampang. Sekarang kenapa kok kecelakaan, Pak? Nah, itu kan konteks kita. Tapi konteks umat Tuhan waktu itu, yang dimaksud rancangan damai sejahtera, dikatakan rancangan yang ada pada Tuhan mengenai umat Tuhan yang ada di pembuangan. Yeremia 29 ayat yang ke-11a tadi. Lalu apa maksudnya, saudara-saudara? Ketika Tuhan berkata rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, saudara, kalau kita lihat Yeremia 29 itu ternyata merupakan surat, ya, surat yang dibacakan dari Yeremia atas ilham dari Tuhan, saudara, untuk dibacakan pada orang-orang buangan di sana. Nah, kita bisa melihat yang pertama yang kita renungkan adalah ini merupakan surat yang berisi penghiburan. Ketika Tuhan berkata rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang bukan kecelakaan, itu sebenarnya berisikan penghiburan yang diberikan Tuhan kepada Yeremia melalui surat itu tadi yang dibacakan, saudara, dan umat Tuhan harusnya merasa terhibur, merasa bersukacita, saudara. Nah, kita lihat di pembuangan di Babel selama 70 tahun. Nah, penghiburannya apa? Kalau saudara lihat yang pertama, di dalam keadaan pembuangan, Tuhan masih mengasihi mereka. Buktinya apa? Masih mengutus para nabi untuk melayani umat Tuhan di pembuangan. Memberi kekuatan, memberi sukacita, memberi pengharapan. Kalau saudara lihat kitab Yeremia, kitab Yeskiel, kitab Daniel, ini nabi-nabi Tuhan yang diutus kepada umat Tuhan yang ada di pembuangan. Kalau saudara lihat zaman kitab Yeskiel, umat Tuhan di pasal 37 kita sudah membaca, saudara-saudara, ya, itu umat Tuhan seperti tulang-tulang yang kering, tanpa pengharapan, tanpa sukacita di sana, tanpa damai sejahtera di sana. Tapi justru keadaan yang seperti itu membuat Tuhan mengutus Yeremia melalui surat untuk disampaikan di sana, sehingga umat Tuhan boleh terhibur di sana. Saudara, kita bisa melihat buktinya Tuhan masih mengutus para nabi seperti Yeremia, Yeskiel, Daniel kepada umat Tuhan yang ada di pembuangan. Lalu berikutnya, saudara, di dalam keadaan yang seperti itu, umat Tuhan harus diajar supaya dapat menyesuaikan diri, menyesuaikan hidup yang penuh dengan kesulitan dan terus maju, bukan menyerah karena takut. Nah, seringkali, saudara, kita melihat kalau keadaan sulit, hidup sulit, untuk maju sulitnya minta ampun. Bahkan akhirnya apa? Menyerah, ya, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak mau untuk maju, saudara. Saya punya teman model seperti ini, saudara. Jadi sampai suatu saat saya tanya, kalau begitu maumu apa? Sampai saya begitu, saudara. Kenapa saya ajak untuk maju? Alasannya macam-macam. Ya, saya beri apa itu istilahnya banyak lowongan pekerjaan supaya dia pilih bisa masuk. Juga alasannya berbagai macam, saudara. Akhirnya suatu saat saya tanya, kalau begitu maumu apa?
Kamu mau yang seperti apa? Ya sudahlah, nggak usah buat apa-apa, katanya begitu. Uang mamaku, keluargaku juga mendukung kok, nggak usah buat apa-apa. Lalu saya berkata, mamamu sama keluargamu apakah hidup terus? Apalagi orang tuamu sudah sangat tua, hampir 90 tahun umurnya. Sampai kapan? Kalau mereka semua nggak ada, nasibmu bagaimana? Saudara, ya sudah terserah Tuhan. Enak aja dia jawab begitu, saudara. Dengan kata lain, dia menyerah, saudara, dan akhirnya dia tidak punya gairah sama sekali. Nah, hari ini kita melihat kondisi hidup yang sulit, seharusnya, saudara, kita bisa menyesuaikan di sana, bukan dikalahkan di sana. Apalagi 1,5 tahun ini, saudara, kondisi COVID seperti ini, akhirnya kan kita menyesuaikan diri, ya Bapak Ibu ya, kita memakai masker nomor 1. Itu sudah bukti menyesuaikan diri. Memang rasanya aneh ya Bapak Ibu ya, kok pakai masker dan lain sebagainya. Tapi justru kalau kita tidak pakai masker hari-hari ini, saudara, justru kita yang dilihat aneh. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Dalam kondisi hidup yang sulit seperti hari-hari ini, firman Tuhan mengatakan, sesuaikan dirimu dalam keadaan seperti itu. Seperti umat Tuhan di Babel 70 tahun, saudara, mengalami kesulitan. Dan mereka diperintahkan untuk menyesuaikan hidup di sana. Bukan menyerah, bukan penuh ketakutan, tapi terus maju. Makanya surat ini dikirim kepada mereka. Lalu yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-7, Bapak Ibu lihat, justru di tengah kesulitan itu, bukan saudara yang mengumpat bangsa Babel, pemerintah Babel, Raja Babel zaman itu, saudara, bukan mengumpat pemerintah yang berkuasa saat itu, justru sebaliknya. Coba kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, dikatakan seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ya, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kota yang dimaksud di sini, umat Tuhan ada di Babel. Dan firman Tuhan mengatakan, usahakanlah kesejahteraannya. Dengan cara apa? Dengan berdoa. Mendoakan kota ini, mendoakan pemerintah ini. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat penghiburan yang dimaksud di sini ketika saya dan saudara boleh berdoa, bahkan berdoa kepada bangsa yang memperbudak sekalipun. Umat Tuhan diperintahkan supaya mendoakan bangsa Babel yang memperbudak mereka, saudara, yang membuang mereka. Apa yang dikatakan Paulus pada Timotius sama. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur kepada siapa? Kepada semua raja-raja dan pemimpin-pemimpin. Siapa yang dimaksud raja-raja dan pemimpin-pemimpin? Yaitu kaisar-kaisar Roma yang kejam pada masa itu, di mana mereka menganiaya gereja, menganiaya orang percaya. Jadi Bapak Ibu, bukankah kondisi kita seperti umat Tuhan zaman itu di pembuangan? Di sekeliling kita penuh dengan kesulitan, saudara, tapi firman Tuhan mengatakan, saya dan saudara harus menyesuaikan hidup di tengah-tengah kesulitan itu. Untuk terus maju, bukan menyerah, dan berikutnya apa? Terus berdoa. Karena hal-hal yang ada di depan, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Orang memprediksikan juga sulit seperti apa ke depannya. Tapi biarlah semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, apa bukti surat bahwa surat itu menghibur? Di dalam ayat yang ke-10 yang kita baca tadi, ternyata Tuhan memperhatikan umatnya. Saudara-saudara, sepanjang sejarah dalam perjanjian lama, Tuhan itu terus memperhatikan umatnya. Dalam keadaan yang nyaman, Tuhan ada di sana, apalagi sebaliknya dalam keadaan yang tidak enak, Tuhan juga ada di sana. Coba lihat Keluaran 2 ayat 23, 25, saudara. Ketika umat Tuhan ada di Mesir, berapa lama? 430 tahun di Mesir. Lama, saudara. Tapi apakah ketika mereka di Mesir, Tuhan diam saja, saudara? Tidak. Coba lihat Keluaran 2, 23, 25. Saya bacakan di situ. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 24, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara-saudara, ini penghiburan dan sukacita, ternyata Tuhan terus memperhatikan umatnya, apalagi dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan, yaitu pembuangan, perbudakan yang ada di Mesir.
Lalu ketika Israel ada di padang gurun selama 40 tahun, apakah Tuhan meninggalkan, saudara? Tidak. Tuhan memperhatikan dengan apa tiang awan, tiang api memimpin perjalanan mereka selama di padang gurun 40 tahun. Dikirimnya makanan mana, saudara, roti yang turun dari surga, diberikannya juga minuman. Bahkan kitab Ulangan mencatat pakaiannya tidak rusak dan kasutnya tidak rusak. Apa artinya, saudara? Bukankah ini bukti Tuhan memperhatikan dengan melihat, mengerjakan karyanya, di mana Tuhan memelihara bangsa Israel. Lalu ketika di negeri Kanaan, negeri perjanjian, Tuhan memperhatikan apa? Dapat hadiah, yaitu tanah perjanjian yang dibagi-bagi. Di kitab Yosua, baik boleh baca di sana. Lalu pada masa para hakim, saudara, Tuhan juga memperhatikan dengan mengutus para hakim yang memerintah. Kalau kita bisa merenungkan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang hebat atas umatnya. Lalu pada zaman kerajaan, saudara, Tuhan juga memilih raja-raja, ya, Saul, Daud, Salomo, dan seterusnya. Walaupun kenyataannya raja-raja kerajaan Israel karena terpecah menjadi dua, dengan kerajaan Yehuda, kerajaan Israel banyak penyembah berhala, ya. Kerajaan Yehuda banyak yang dikatakan takut akan Tuhan. Buktinya sekali lagi Tuhan memperhatikan mereka. Dan hari ini kita merenungkan Yeremia 29, umat Tuhan ada di pembuangan, Tuhan juga memperhatikan mereka. Lalu bagaimana dengan kondisi umat Tuhan zaman sekarang? Sama, saudara-saudara. Tuhan juga memperhatikan saya dan saudara. Lalu yang ketiga, saudara, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-10 tadi, ternyata penggenapan janji Tuhan memerlukan waktu. Waktunya berapa, saudara? Coba kita ulangi lagi di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10. Saya baca ulang. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, ternyata janji Tuhan memerlukan waktu. Memang gara-gara ada lagu, saudara, janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Kalau mau jujur, Bapak Ibu jawab dalam hati masing-masing malam hari ini. Kalau Tuhan berjanji kepada kita, kita ingin penggenapannya kapan, saudara? Saat ini dalam nama Yesus, betul, saudara? Atau mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan? Nggak mungkin, saudara. Pasti orang percaya akan menjawab dalam nama Yesus, yes, amin, hari ini, mungkin begitu. Saat ini, ya, karena dia berjanji, lalu dia menggenapinya. Nah, Bapak Ibu lihat, firman Tuhan tadi mengatakan setelah genap 70 tahun. Nah, berapa lama janji Tuhan digenapi? Di Tuhan apa? Rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kapan janji damai sejahtera dan bukan kecelakaan diberikan kepada umat Tuhan yang ada di pembuangan zaman itu? Setelah 70 tahun, saudara. Kalau janji itu diucapkan kepada orang Yehuda yang masih muda, katakanlah yang masih anak-anak, maka janji itu akan digenapi dalam hidupnya. Berarti umurnya dia sudah 70 tahun lebih, sudah tua, saudara. Tapi kalau saat itu umur umat Tuhan sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, saudara, apakah selama 70 tahun mereka masih hidup? Tidak, saudara. Mereka mati di sana. Dengan kata lain, mereka tidak mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Yang menggenapi janji Tuhan adalah keturunan berikutnya, saudara. Nah, ternyata 70 tahun, berapapun waktu, saudara, lamanya waktu sekalipun, ternyata di mata Tuhan, waktu itu seperti garis lurus. Sekali lagi, waktu di mata Tuhan seperti garis lurus. Ya, awal dan akhir. Tuhan hanya melihat seperti titik, ya, di atas, saudara. Seperti segitiga, ya. Lalu sebelah kiri dan kanan sisinya, nah itulah yang dinamakan waktu. Dengan kata lain, waktu dari awal sampai akhir sekalipun, itu semua ada di dalam pandangan Tuhan. Seperti garis lurus begitu saja. Kita mau hidup tahun berapa, semua ada di dalam pandangan Tuhan. Jadi, saudara, kita bisa melihat penggenapan janji Tuhan memerlukan waktu. Ada yang melihat penggenapan janji Tuhan dan ada yang tidak mengalami yang namanya janji Tuhan. Mengapa, saudara? Karena orang yang bersangkutan sudah mati. Bapak Ibu, kalau kita lihat keseluruhan dari Alkitab,
Janji Tuhan memang digenapi bergantung waktunya. Kalau saudara lihat Ibrani 11 ayat 13 dan ayat 39, mereka dikatakan tokoh-tokoh iman. Dan Alkitab mengatakan apa? Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah mati. Ya, dan kenapa juga? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang lebih baik daripada materi yang dijanjikan Tuhan di dunia ini. Nanti saudara boleh lihat Ibrani 11 ayat 13 dan 39. Mereka adalah tokoh-tokoh iman. Beranikah kita berkata, mereka kurang iman, kurang berserah, kurang percaya, sehingga janji Tuhan tidak digenapi dalam hidupnya? Seringkali orang Kristen menghakimi temannya seperti itu ya. Kamu salah, kamu kurang percaya, kamu kurang berdoa, makanya janji Tuhan tidak digenapi dalam hidupmu. Seringkali bukankah kita mendengar, saudara, orang-orang yang berkata seperti itu? Tapi beranikah kita menghakimi tokoh-tokoh iman yang tertulis di Ibrani pasal 11 bahwa mereka kurang percaya, kurang berserah kepada Tuhan? Kalau janjinya tidak digenapi dalam hidupnya? Tidak, saudara. Karena Tuhan, kata Alkitab, menggenapi janjinya tidak saat itu. Bisa jadi setelah mereka mati, ratusan tahun berikutnya baru digenapi. Dalam konteks surat Yeremia yang dikirim pada orang buangan, setelah 70 tahun barulah mereka mengalami yang namanya janji Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir, saudara, kita bisa melihat di situ rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan itu ternyata maksudnya adalah ketika umat Tuhan keluar dari Babel. Sekali lagi ya, jadi rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan itu bukan lepas kecelakaan yang ada di dunia ini, saudara, bukan. Tapi ketika Tuhan berkata, rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu damai sejahtera dan bukan kecelakaan adalah ketika umat Tuhan pada saatnya setelah 70 tahun, mereka keluar dari Babel. Dan lihatlah kata firman Tuhan, ketika mereka sudah keluar dari Babel, ketika mereka berdoa, ayat-ayat 12-14 tadi mengatakan apa? Dijawab oleh Tuhan. Ketika mereka mencari Tuhan, mereka menemukan Tuhan. Akhirnya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan mengumpulkan kembali. Tuhan mengembalikan umat Tuhan dari pembuangan. Nah, saudara-saudara, biarlah hidup kita menyadari bagian ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau doa itu belum dikabulkan oleh Tuhan, memang belum dikabulkan oleh Tuhan, saudara. Bukan kita kurang beriman, kurang berserah, dan kurang percaya. Ya, karena Tuhan punya waktu. Dan kalau dia mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, biarlah kita menyadari hal ini, saudara. Lalu bagaimana sikap kita, saudara? Coba kita bisa melihat ya, umat Tuhan diajar, diperintahkan untuk terus mentaati firman Tuhan. Renungan yang disampaikan Yada hari ini, saudara, bagus sekali ya, yaitu tetap taati firman Tuhan. Dalam hal sepele, dalam hal sekecil apapun, taatilah firman Tuhan. Lalu yang kedua, ukuran damai sejahtera ternyata menurut Tuhan, saudara, bukan menurut kita. Apakah menurut Tuhan yang dimaksud di situ? Sekali lagi, keluar dari Babel, keluar dari pembuangan, keluar dari perbudakan. Lalu yang terpenting ini, saudara, dan saudara mesti ingat apa yang dijanjikan Tuhan. Apa itu yang dijanjikan Tuhan, saudara? Bukan dilepaskan dari masalah, saudara, ya, bukan dilepaskan dari penderitaan dan aniaya, tapi cobalah kita baca Ibrani 13 ayat 5 tentang bagian yang kedua ya. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bagian berikutnya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, aku Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata sekali-sekali ini luar biasa, saudara. Ya, kalau terjemahkan dalam bahasa Yunani sebenarnya bukan hanya sekali-kali, tapi ini bisa double, saudara. Ya, bisa double sampai 7 kali. Sekali-kali, tidak seperti itu loh maknanya, saudara. Ya, kalau kita ngomong sekali saja cukup. Tapi kalau dalam teks bahasa Yunani bisa diulang seperti itu. Berarti itu peneguhan, berarti itu kepastian. Kalau Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, benar bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi di pembuangan sekalipun, di perbudakan sekalipun, di dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, seperti hari-hari ini yang mungkin Bapak Ibu alami, firman Tuhan berkata, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Firman-Mu boleh mengingatkan setiap kami bahwa Engkau Allah yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus memperhatikan kami. Bahkan umat-Mu di pembuangan, di perbudakan sekalipun, Engkau ada di sana. Engkau memerintahkan kepada setiap kami umat-Mu untuk terus mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh anak-anak-Mu pada malam hari ini yang beribadah di dalam doa malam. Engkau Allah yang Maha tahu apa yang sedang dihadapi, dipergumulkan oleh anak-anak-Mu pada malam hari ini. Satu hal yang kami percaya dengan pasti bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.